Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan saya Tahando Girsang, CGP Angkatan 7 Kabupaten Simalungun dari SMA Swasta Plus Evarina. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Beliau juga berpendapat pendidikan juga tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan bukan hanya tempat menjemput ilmu pendidikan, tetapi juga untuk menjemput kebudayaan yang dicita-citakan. Pendidikan dan kebudayaan harus dinamis atau terus bergerak, agar pendidikan dan kebudayaan itu tidak terisolasi dan hancur oleh budaya asing. Pendidikan itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri, biarkanlah anak itu berkembang sesuai kemampuannya dan keunikannya masing-masing. Pembelajar yang merdeka, yang bisa menginternalisasi trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, yang artinya kita sebagai pamong di depan memberikan teladan atau contoh yang positif. Ing Madya Mangunkarso, yang artinya kita sebagai pendidik di tengah memberi motivasi. Tuturi Handayani, kita sebagai pendidik maupun pamong di belakang memberikan dorongan agar anak kita maju ke arah yang lebih positif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga merupakan karya atau psikomotorik. Dan keluarga merupakan tempat pertama kali ditanamkan pendidikan yang sempurna untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian beliau juga menekankan pembelajaran yang harus berpusat pada anak. Anak sebagai pusat pembelajaran, kebutuhannya harus terpenuhi. Anak perlu nyaman, merasa aman, dihargai, dicintai, dan dipahami. Kita sebagai guru harus menciptakan suasana kelas yang memang betul-betul nyaman, siswa merasa aman, dihargai, dicintai, dan dipahami. Ketika kita sebagai pamong atau sebagai guru, pembelajaran di kelas berpusat pada guru, maka kita sudah merampas kebutuhan anak dalam belajar. Perasaan aman dan nyaman di kelas tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Beliau juga berpendapat bahwa pendidik itu ibarat seorang petani. Jadi, anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Ditempatkan di tanah yang subur, kemudian mendapatkan sinar matahari, kemudian pengairan yang baik. Maka bulir jagung tadi akan tumbuh menjadi jagung yang baik. Walaupun kita diberikan bulir jagung yang kurang baik, tetapi ketika ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang baik, pengairan yang baik, bulir jagung yang kurang baik tadi pasti akan mampu bertumbuh dengan baik. Jadi, anak didik kita ketika pun kita dapati dalam karakter yang kurang baik, ketika kita tadi boleh melakukan pendidikan ibarat seorang petani, maka kita dapat menuntun dan memberikan arahan
agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dilakukan di sekolah kami, yaitu yang pertama, peran guru. Guru wali kelas memetakan peserta didik pada ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat dan kebutuhannya. Yang kedua, sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti luhur, menciptakan pembelajaran yang kondusif, menarik, dan menyenangkan. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran, memilih model strategi yang bervariasi berdasarkan karakteristik peserta didik dengan mengaitkan materi dengan kontekstual kehidupan nyata siswa. Yang keempat, guru aktif dengan MGMP sekolah. Guru juga sebagai teamwork dalam kepanitiaan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Implementasinya di sekolah terhadap siswa, sekolah kami membentuk banyak kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kebutuhannya. Ada bela diri, marching band, olahraga sepak bola, menari, bermain musik, bermain basket. Kemudian ekstrakurikuler lainnya, bermain voli, berenang, kemudian English Club. Kemudian implementasi di sekolah kami yang kami lakukan itu untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswa kami terhadap lingkungan, yaitu mengadakan aksi sosial berbagi kasih ke panti asuhan. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah juga perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, pembelajaran menggunakan virtual lab atau lab maya, praktikum di lapangan agar siswa benar-benar merdeka di dalam pembelajaran. Kemudian saya juga sebagai pamong melakukan diskusi kelompok. Terima kasih. Salam guru penggerak.